Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya ingin bercerita tentang sesuatu bersama seorang kawan yang datang jauh-jauh ngejar-ngejar kami tim ini karena punya masalah pajak ya. Ya, betul Pak. Nah, jadi ceritanya gini Baraya, kalau Baraya punya masalah pajak dan Baraya merasa dizolimi dan bahwa Baraya sebenarnya orang yang taat pajak tetapi kemudian ada sesuatu yang membuat Baraya kesulitan membayar pajak, silahkan hubungi kami. Nah, tim ini nih. Nah, tim ini insya Allah dari IWPI itu akan membantu orang-orang yang memang punya masalah pajak. Dan salah satunya adalah Akang ini, Mas Justinus. Mas Justinus ya. Mas Justinus dari Malang. Ya, dari Malang. Dari Malang jauh-jauh datang ke Jakarta ketemu sama kami nih karena punya masalah sama pajak. Ini penting karena banyak orang Indonesia yang dibangkrutkan tuh gara-gara pajak. Mas, ya, betul. Betul ya. Kita cerita garis besarnya dulu. Garis besarnya bagaimana Mas punya masalah pajak tuh? Jadi ceritanya itu tahun 2019 sama tahun 2020 saya ini dapat pemeriksaan dari kantor pajak. Dari kantor pajak? Iya. Itu sekitar suratnya bulan November 2023 sama Februari 2024. Nah, pemeriksaannya ini berbarengan. Nah, yang 2019 ini sudah selesai, tapi dia ini melewati jangka waktu pemeriksaan. Oh, telat? Ya, telat maksudnya waktunya meriksa. Kan orang meriksa itu kan harusnya 6 bulan. Nah, dia itu melewati 6 bulan yang pertama. Terus saya diundang untuk membahas hasil akhir pemeriksaan. Nah, sewaktu saya itu diundang pada hasil pemeriksaan itu orangnya tidak mau untuk adu data. Jadi, oke. Jadi yang jadi masalah itu di situ. Kalau tidak mau adu data itu, saya sebagai pengusaha itu gimana caranya tahu kalau saya itu salahnya itu gimana? Oke. Jadi pendeknya kurang lebih gini, Bapak punya kewajiban pajak dan Bapak bayar. Betul. Betul, bayar ya? Saya selalu bayar rutin. Selalu bayar rutin. Tapi satu waktu datang pemeriksa pajak, betul ya? Betul. Datang pemeriksa pajak mengatakan bahwa pajak Mas itu tidak segini, harusnya jauh lebih besar. Ya. Gitu. Iya, betul. Nah, terus ketika dia mengajukan data bahwa ini harusnya segini, berapa harus yang dia minta itu berapa? 500 juta. 500 juta. Yang biasanya dibayarkan itu berapa? Sekitar 100. 100 juta. Nah, ini Baraya, wajib pajak ini bayar setiap tahunnya rutin dan akomodatif ya, kooperatif ya. Iya. 100 juta setahun. Tapi kemudian tiba-tiba datang pemeriksa pajak yang mengklaim bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan itu adalah 500 juta. Ya, karena harus diperiksa dulu. Harus diperiksa dulu. Kan diminta. Nah, kemudian ketika pemeriksaan akan nunjukin datanya seperti ini, tapi dia nggak mau nunjukin datanya. Iya, kan nggak berani nunjukin kalkulasi pajaknya berapa. Betul. Kita kan punya kalkulasi sendiri. Nah, semua kan sudah dikasih, dikasih. Nah, pas pembahasan akhir, kenapa kalau saya minta hitungannya dia itu seperti apa? Itu dia nggak mau. Oh gitu, sepihak berarti ya? Iya. Dan jadi, maksa tetap 500? Ya tetap. Ya, kan dia ngomong, ya itu datanya dari WP gitu. Nah, tapi hitungannya ya sesuai dengan apa yang WP kasih. Nah, tapi saya itu menemukan kalau di data, terutama di data pembeliannya itu dia tuh yang salah. Iya. Ada selisih perhitungan tuh sampai 2,2 miliar. Nah ini sering kejadian tuh kayak gini. Jadi seringkali wajib pajak itu dibebankan perhitungan yang tidak transparan, nggak ketahuan, dan ini banyak. Iya, nah, betul. Tapi boleh tahu nggak berapa keuntungan wajib pajak yang pada akhirnya harus jadi pajak tuh? Berapa keuntungan yang ininya? Keuntungan tahunan lah. Keuntungan tahunannya kalau sembako loh ya. Oh, perusahaan Mas itu perusahaan sembako? Ya, sembako. Harusnya rata-rata selama ini saya melihat kalau di pembukuan itu untuk kotornya itu sekitar 3%. Berapa? 3%. 3%? Iya. Tapi pernah juga sama pemeriksaannya itu di telepon. Oh ya, ini seharusnya kalau
melihat usaha yang sama, nah, itu harusnya sekitar untungnya itu 7%. Nah, gitu. Oh, maksa. Ya, Maksa harus menyebut bahwa keuntungannya itu 7%. ya, Padahal kan minta, faktanya 3%. mungkin kayak minta di modifikasi atau apa gitu ya. Tapi kan saya nggak mau gitu. Ya silakan dicek saja Pak, pembukuannya seperti apa. Silakan cek, tunjukin datanya Iya. segini. Nah. Dan tapi mereka justru nuduh segini, tapi nggak mau nunjukin kalkulasi. Iya betul. Nah. Itu tahun 2003. Tahun 2019. Oh, 2019. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Mas tetap Setelah ditagih. itu, ya kan kita itu nggak mau tidak manut gitu loh sama pemeriksanya itu supaya comply lah. Nah, jadi ya saya terpaksa tanda tangan aja gitu loh. Tanda tangan, oh ya saya menyetujui, tapi ini hasil pemeriksaan ini masih bisa dilaksanakan keberatan. Nah, misalnya kalau hitungannya masih nggak cocok atau apa kan bisa keberatan. Tapi keberatan itu ada risikonya. Kan kalau misalnya Iya. pemeriksa itu kan pemeriksaan kan sudah selesai, berarti keberatan, berarti yang pemeriksanya itu beda kan, pemeriksanya bagian kanwil. Nah, ini ada dendanya kalau misalnya kanwilnya juga sama-sama tidak mau, harus nambah 30%. Iya. Jadi kita main di pengadilan pajak tuh gitu ya. Jadi kalau misalkan tuntutan kita gagal dan mereka yang dianggap benar, maka kita yang harus bayar sampai 30%. Iya, betul. Jadi Mas tadi kan bayar pajak 100 juta setahun, tapi diminta 500 juta, terus terpaksa tanda tangan terima aja 500 juta setahun. Ya itu yang salahnya saya, karena saya kan kurang paham sebelum ada IWP ini, kurang paham. Saya itu takutnya kalau nggak tanda tangan itu diapa-apain. Jadi ya sebenarnya banyak sekali orang yang nggak paham soal pajak tuh. Iya, makanya. Kan saya ini paham sama hitungan saya sendiri. Gitu. Nah, kan nih. Saya cuma setuju beberapa. Saya pikir waktu pembahasan akhir itu bisa, berbicara lagi lah, maksudnya mendiskusikan lagi. Oh ya, hitungannya ini salah di sini, salah di sini. Itu ya mau gimana lah, orangnya sendiri aja nggak mau diskusi. Iya. Cuma diminta tanda tangan aja, betul. Ya, ini Mas Yus ini ya tahu pembukuan ya, emang yang punya perusahaannya kan Mas ya. Yang punya perusahaannya Mas. Kemudian datanya, sirkulasi uangnya, omsetnya, semuanya udah ada, sudah disodorkan kepada mereka. Semua. Tapi mereka nggak terima data itu. Nggak terima. Pengennya, kan sudah, kalau kurang, dia itu juga WA loh. Oh ya kurang ini. Sudah saya kasih semua. Semuanya udah lengkap. Udah. Nah ini, tapi bekalnya itu adalah karena Mas nggak ngerti kalau misalkan soal pajak ini, dan akhirnya ya udah tanda tangan aja gitu, karena takut diapa-apain. Nah, padahal yang benar itu kan kalau nggak setuju boleh nggak tanda tangan dulu. Oh ya diperiksa misalnya. Dibawa pulang dulu gitu, dicek hitungannya betul apa enggak, itu seharusnya diperbolehkan. Iya. Makanya Baraya, saya percaya bahwa kasus-kasus seperti ini tuh banyak terjadi di Indonesia, banyak banget. Saya kenal beberapa orang yang memang kasusnya kurang lebih seperti ini. Jadi ya, dan itu akhirnya ya kita udah bayar rutin 100 juta sebulan, tapi masih dipalakin juga sampai 500 juta sebulan dengan kalkulasi yang bahkan kita nggak ngerti, dan mau ngadu data juga dia nggak mau. Kita udah ngajuin data semuanya. Betul. Jadi ini Mas ini datang jauh-jauh dalam situasi, saya mohon maaf ya, sakit ya. Ya saya sudah ada sakit dari lama. Ya, jadi kalau misalkan lihat gerak-geriknya agak bagaimana, ini mohon dimaklum, ini sakit. Ya, susah noleh. Ya. Susah noleh? Iya, susah noleh saya. Noleh ke sana ke sini susah. Iya, enggak bisa. Iya, ya itulah maksudnya Bang Raya. Jadi jauh-jauh dalam situasi yang sebenarnya secara fisik juga kurang baik, tapi karena harus memperjuangkan haknya, jadi ya begini. Ini udah, nah setelah kejadian tahun 2019 itu kan harus bayar 500 juta. Belum. Oh, belum. Kan yang ada yang disetujui berapa, yang nggak disetujui berapa. Nah, itu saya itu ya masih ada kesalahan waktu ngitung itu, saya menyetujui cuma 100 juta. Jadi yang masih ada sisa 300 jutaan kira-kira yang harus dibayar. Lebih gitu ya. Nah, itu kan saya upayakan keberatan. Ya dibantu dengan IWPI supaya apa? Supaya hitungan saya ini yakin benar gitu, bisa benar. Ya. Waalaikumsalam.
Ya, maaf Baraya, barusan ada yang minta difoto. Karena ini sebenarnya ada di tempat umum sebenarnya Baraya. Tapi kita lanjut saja. Jadi setelah Mas tadi ngasih uang, tapi uangnya hanya 100 juta sanggupnya, Ya. dan yang 300 juta ditunda. Ya ditunda karena kan saya bisa mengajukan keberatan. Bisa mengajukan keberatan, mungkin masih nunggu sekitar 6 bulan sampai setahun kalau keberatan itu. Tapi masih belum diproses dengan kawin, masih dalam proses lah. Tapi selain dengan keberatan, saya kan juga disarankan oleh IWPI untuk melakukan gugatan. Sebagai gugatan itu seperti apa? Ya cara pemeriksaannya yang salah, misalnya tidak ada kameranya, ya pemeriksaan kayak yang tadi itu. Pemeriksaan itu nggak ada kameranya? Nggak ada. Waktu kita suratin untuk diminta hasil rekamannya itu tidak ada. Bukannya ada undang-undangnya, ada peraturannya bahwa kalau misalkan apa-apa tuh ada kameranya kan? Iya, seharusnya harus Di gitu, pengadilan gitu. pajak gitu ya, atau pemeriksaan itu ada kameranya kan, wajib ya? Iya, wajib harusnya. Tapi ini nggak ada. Nggak ada, karena saya itu waktu pembahasan akhir itu di undangnya itu cuma dalam ruangan biasa gitu. Cuma dalam kayak ruang tamu gitu, nggak ada kameranya, nggak ada apa gitu. Bukan ruangan khusus untuk membahas hasil pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu kan resmi, Pak. Jadi kenapa Ya. di ruang tamu? Pak, ini sebentar. Itu undang-undang mana yang mengharuskan ada rekaman kalau misalkan pemeriksaan atau pengadilan tuh? Dirjen Pajak, peraturan Dirjen Pajak, dan frasenya wajib Kalau apa? Pas saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. pembahasan akhir. Ya, jadi catatan Baraya, kalau pas ada pajak terus pemeriksaan akhir, pembahasan akhir itu tuh harus ada kamera, harus ada rekamannya di situ. Iya. Tapi praktek di Indonesia nggak tahu gimana ceritanya kalau ada pembahasan akhir justru kamera tuh nggak boleh nyala. Ini ada peraturannya, tapi ini juga termasuk korban. Nggak ada kameranya pada waktu Iya. itu, nggak ada rekamannya. Jadi kan kita nggak tahu kalau misalnya saya itu lagi konflik sama pemeriksanya. Nah, Kejadiannya seperti apa kan malah tidak terlihat. Nah ini jadi ilegal kan? Jadi narik pajak, tapi kalau misalkan pas adu argumentasi terkait dengan pajak nggak boleh ada kamera. Padahal aturannya wajib ada kamera, wajib ada rekamannya, wajib ada sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti dan alat bukti terkait dengan pemeriksaan pajak dan lain-lain yang berhubungan dengan pajak. Tapi ini nggak ada. Ya, Nah, nggak oke. Setelah nggak ada rekamannya apa? Dibantuin sama IWPI-nya gimana? Ya, akhirnya kan sampai gugatan. Nah, karena gugatan itu sekitar ya 6 bulan lah gugatan. Jadi sebulan sekali kita gugat. Sebulan sekali digugat. Maksudnya ada prosesnya lah. Nah, prosesnya. Jadi kita kasih gugatan, itu bagian Kanwil nanggapin, mari gitu kita tanggapin lagi, nanti sampai 6 bulan. Jadi Sampai sekarang belum. ini enggak. sudah pengadilan yang ke-6 sekarang. Jadi kita akan menghadirkan ahli juga dari WBI supaya dibantu untuk menjelaskan peraturan yang betul itu seperti apa. Nah, pemeriksaan yang betul itu seperti apa. Nah, jadi kita jauh-jauh ke Jakarta ini supaya juga mendatangkan ahli supaya tahu pengadilan pajak itu seperti apa. Nah, iya Baraya, jadi mohon berhati-hati, kita tidak menyalahkan secara keseluruhan institusi yang narikin pajak, tapi kita menemukan ada banyak sekali kasus di mana oknum-oknum dari petugas pajak itu bermain. Di antaranya adalah mereka tidak transparan, mereka tidak mau menggunakan data-data yang benar, dan mereka tidak mau berargumentasi. Jadi data yang yang Mas ajukan tidak dipakai, tapi mereka juga memberikan kewajiban pajak yang kepada kita, yang mereka juga kalkulasinya nggak disebutkan. Kemudian mereka sama sekali tidak transparan, dan akhirnya malah narik-narikin pajak 5 kali lipat daripada yang selama ini sudah dibayarkan. Dan ini rutin kan, Akang tuh, Kang Mas tuh. Ini tuh apa ya? Ya taat pajak gitu kan? Iya, saya sudah berusaha. Yang taat pajak aja masih kayak gini gitu. Apalagi Baraya, coba cek sekarang. Baraya pernah nggak ngecek Baraya dapat pajaknya berapa sekarang? Itu hati-hati karena nanti bisa tiba-tiba didatengin gitu pas dalam situasi udah harus nunggak pajak dan lain-lain gitu. Walaupun sudah patuh, bayarnya rutin, tepat waktu, itu ya tetap aja. Ya, akan ada pemeriksaan yang kadang itu ya
gimana ya hitungannya itu loh. Ya hitungannya. Iya. Pajak itu nggak punya kalkulasi yang jelas, Baraya. Udah di beberapa video saya jelasin. Pajak itu nggak punya kalkulasi yang jelas. Jadi yang ada itu adalah nanti tergantung pada pemeriksa pajak, tergantung sama wajib pajaknya pintar atau enggak. Iya betul. Saya ini kan ya juga orang biasa lah ya. Orang kaya lah, Mas. Ya orang biasa lah. Oh ya, orang biasa lah. Orang biasa maksudnya pembukuannya ya juga biasa-biasa aja. Nah, saya kan juga baru pertama kali ngurus pembukuan, tapi kurang lebih itu saya ngerti hitungan. Ngerti hitungan pembukuannya. Jadi itu waktu ada undangan itu saya itu mengerti kalau misalnya pemeriksanya ini ada hitungan yang salah. Nah, tapi waktu pembahasan akhir tidak mau diskusi. Ya maunya saklek aja segini Iya, aja. Pokoknya saklek segini dan- titik. Gitu. Hati-hati Baraya, ini sekarang adalah salah satu klien kami, ya klien IWPI yang sedang ditangani, tapi saya percaya masih banyak orang yang memang seperti ini. Jadi kalau misalkan ada apa-apa terkait dengan pajak, ayo kita diskusikan sama-sama. Ayo ada nomor kontak yang bisa dihubungi di sini. Semoga kita bisa membantu, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Oke Baraya, itu saja. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Terima kasih karena sudah menyimak dan jangan khawatir untuk lapor segera. Ya. Demi kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.